Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 11 IPA 2. Kami akan menjelaskan materi tentang penerapan demokrasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kadang Winata Ditra. Nama saya Ibu Singurah Hadi Saputra. Saya Muhammad Nisya Dronika. Nama saya Komang Agus Chandra Krisna Praditya. Nama saya Komang Tulus Mahaputra. Nama saya Gede Raditya Permadi. Nama saya Gede Abis Saputra. Contoh demokrasi di lingkungan keluarga. Ruang lingkup keluarga adalah lingkungan paling kecil dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja demokrasi bisa kita mulai dari keluarga kita sendiri. Adapun beberapa contoh demokrasi di lingkungan keluarga yaitu 1. Berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga. Pertama adalah sikap kita terhadap semua anggota keluarga yang ada, di mana bersikaplah adil terhadap saudara, orang tua, ataupun kerabat terdekat. Hal ini bisa membuat hubungan kekeluargaan bisa terjalani dengan sangat baik. 2. Setiap anggota keluarga bebas mengungkapkan pendapat. Seluruh anggota keluarga juga memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Hal tersebut harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi yang namanya salah paham terhadap suatu perkara. Walaupun kamu memiliki keluarga yang baik dan harmonis, jangan sekali-sekali mementingkan diri sendiri pada keluarga tersebut. Keluarga patutnya menjadi hal berharga yang harus dijaga dengan baik. B. Contoh demokrasi di lingkungan sekolah. Selain di ruang lingkup keluarga dan juga demokrasi di lingkungan sekolah, di sini baik siswa maupun guru wajib menjunjung tinggi demokrasi. Contoh, demokrasi di lingkungan sekolah sendiri sangatlah banyak dan juga beragam. 1. Pemilihan ketua kelas dalam musyawarah atau voting. Salah satu penerapan demokrasi di lingkungan sekolah ialah pemilihan ketua kelas, di mana pemilihan tersebut bisa dilakukan secara musyawarah atau voting yang dipimpin oleh seorang guru. 2. Penerapan jadwal piket bergilir. Menerapkan jadwal piket pastinya menjadi suatu pembelajaran yang bagus bagi siswa. Di sini dengan adanya jadwal tersebut membuat siswa tahu bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. 3. Tidak adanya diskriminasi. Sekolah sudah seperti menjadi rumah kedua bagi siswa-siswanya. Oleh karena itulah menjaga lingkungan sekolah dari hal yang tidak enak seperti diskriminasi adalah hal yang penting untuk dilakukan. Demokrasi di lingkungan tempat tinggal. Demokrasi di lingkungan sekitar tempat tinggal pastinya patut untuk dilaksanakan. Mengingat disinilah seorang wajib berperan aktif dalam menjaga sistem kemasyarakatan tetap berjalan. Contoh demokrasi di lingkungan tempat tinggal bisa kamu lihat di bawah ini. 1. Melaksanakan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Setiap warga yang ada dalam masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tentu saja hal ini harus dilakukan oleh semua warga tanpa memandang status, jabatan, ataupun ekonomi masyarakat tersebut. 2. Ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban suatu lingkungan sebagian besar dipengaruhi oleh warganya. Bila mana terdapat suatu kericuhan akibat suatu masalah, maka semua warga bisa berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah keamanan tersebut secara kekeluargaan. 3. Gotong royong bersama dengan seluruh warga. Kegiatan gotong royong menjadi salah satu kegiatan positif yang biasa dilakukan di zaman dahulu. Namun seiring berkembangnya zaman, budaya ini semakin luntur dan jarang ditemui. D. Contoh demokrasi dalam bernegara. Demokrasi yang terakhir adalah demokrasi dalam sistem pemerintahan negara. Di sini setiap orang baik pemerintahan maupun masyarakat berperan dalam memajukan negara. Contoh demokrasi dalam bernegara bisa diketahui sebagai berikut. 1. Pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi peserta demokrasi yang ada di suatu negara, di mana semua warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dari suatu negara tersebut. 2. Pemimpin mendengarkan aspirasi masyarakat. Negara yang disebut menerapkan sistem pemerintahan demokrasi sudah selayaknya mendengarkan segala aspirasi yang dikeluarkan oleh warganya. Pemerintah wajib mendengar serta menjawab semua hal yang dikeluhkan oleh masyarakat agar bisa memajukan negara di masa yang akan datang. 3. Saling menghargai satu sama lain. Sistem demokrasi seringkali menimbulkan polemik bagi sebagian besar negara. Salah satunya karena perbedaan pendapat menjadi pemicu utama perdebatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.